Bagaimana rasanya memakai seragam kebanggaan yang setiap serat kainnya terasa mencekik leher Anda sendiri? Arya Satya mengira pangkat adalah segalanya. Sebuah tiket emas untuk mengangkat derajat keluarganya yang terpuruk. Namun, di balik seragam yang disetrika licin itu, tersimpan dosa besar yang ia beli dengan air mata orang yang jujur. Bersama pamannya, Kompol Ardan, Arya rela menginjak kepala orang lain dan merekayasa sebuah kriminal demi sebuah jabatan semu. Tapi harga diri yang digadaikan demi sebuah kursi tidak akan pernah membawa ketenangan. Perlahan, paranoia mulai menggerogoti jiwanya, membisikkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan celahnya untuk keluar. Akankah ia bertahan dalam kepalsuan, atau hancur berkeping-keping saat topeng kehormatannya dibuka paksa di depan ribuan mata? Udara di koridor gedung seleksi itu terasa seperti semen basah, berat dan menyesakkan. Arya Satya berdiri bersandar di dinding pualam yang dingin, jemarinya yang gemetar hebat berusaha menyembunyikan secarik kertas pengumuman ke dalam saku celananya. Di sana, di kolom namanya, tertulis sebuah vonis yang menghancurkan harapannya, tidak memenuhi syarat, TMS, kesamaptaan jasmani. Ia gagal. Untuk ketiga kalinya, paru-parunya menyerah pada meteran lari dan ototnya mengkhianati ambisi ayahnya. Arya bisa membayangkan wajah kecewa sang ayah, seorang pensiunan rendahan yang memimpikan pundak anaknya dihiasi pangkat perwira. Arya. Suara berat itu memecah kebisingan pikirannya. Arya mendongak, menemukan Kompol Ardan berdiri beberapa meter di depannya. Pamannya itu tampak seperti monumen kekuasaan. Seragamnya begitu kaku oleh kanji, tanda jasanya berkilau tertimpa lampu neon yang berkedip, dan aroma parfum mask mahalnya mendominasi oksigen di sekitar mereka. Ikut paman, ucap Ardan tanpa ekspresi. Mereka berjalan menuju ruang kerja Ardan di ujung lorong. Di sepanjang jalan, Arya berpapasan dengan Fajar Kusuma. Fajar sedang duduk di bangku panjang, memeras kaos olahraganya yang basah kuyup oleh keringat. Wajah Fajar yang gelap terbakar matahari tampak bersinar karena satu hal, kepuasan. Fajar berada di peringkat pertama jasmani. Saat mata mereka bertemu, Fajar mengangguk tulus, sebuah gestur persaudaraan yang justru terasa seperti sembilu bagi Arya. Fajar memiliki apa yang Arya tidak punya, integritas yang ditempa peluh, bukan koneksi. Pintu jati tebal ruangan Ardan tertutup dengan bunyi klik yang final. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu meja yang menciptakan bayangan panjang dan distorsi di dinding. Ardan duduk di kursi kulitnya, menyalakan sebatang rokok kretek, lalu mengembuskan asapnya perlahan hingga menutupi wajahnya seperti kabut tipis. Ayahmu sudah menelepon. Dia menangis, Arya, ujar Ardan dingin. Mata bulatnya menatap tajam melalui celah asap. Dia bilang, kalau kamu gagal lagi, dia tidak punya muka untuk keluar rumah. Harga diri keluarga kita ada di tanganmu, tapi kamu justru membuangnya di lintasan lari. Arya menunduk, meremas ujung kemejanya. Maaf, Paman. Saya sudah berusaha. Berusaha saja tidak cukup di dunia ini, sela Ardan. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia melemparkannya ke atas meja. Suaranya terdengar seperti tumpukan uang yang jatuh. Sistem ini seperti mesin, Arya. Kalau ada bagian yang macet, kita tidak memperbaikinya, kita melumasinya dengan minyak. Atau, kita ganti bagian yang menghalangi. Arya menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Maksud paman? Ardan condong ke depan, cahaya lampu meja menonjolkan cincin batu akik besarnya yang berkilau merah darah. Ada satu kursi kosong di peringkat atas yang harus segera disingkirkan agar namamu bisa masuk menggantikannya. Fajar Kusuma. Dia terlalu bersih, terlalu menonjol. Anak tukang kayu itu tidak butuh pangkat sebesar kamu butuh harga diri. Ketakutan mulai merayapi tengkuk Arya. Ini bukan lagi soal uang pelicin, ini soal penghancuran. Tapi paman, Fajar, dia yang terbaik. Kalau saya masuk lewat cara ini, maka kamu akan menjadi polisi. Kamu akan punya pangkat, dihormati, dan ayahmu akan kembali tegak jalannya. Ardan memotong dengan nada manis yang berbisa. Ia berdiri, berjalan memutari meja, dan meletakkan tangannya yang berat di bahu Arya. Pilihannya sederhana, kau hancur bersama kegagalanmu, atau kau hancurkan satu orang asing demi menyelamatkan seluruh keluargamu.
Arya menatap amplop coklat itu. Di dalamnya bukan hanya uang, tapi sebuah konspirasi. Bayangan Fajar yang tersenyum tulus di koridor tadi melintas di benaknya, kontras dengan suasana ruangan yang mencekam dan gelap ini. Di bawah tekanan tangan Ardan yang kuat, Arya merasa dunianya perlahan menyempit, menyisakan sebuah jalan setapak yang licin dan berlumur dosa. "Apa yang harus saya lakukan?" bisik Arya pelan, suaranya nyaris hilang. Ardan tersenyum, sebuah seringai yang tidak mencapai matanya. Ia mengeluarkan sebuah plastik klip kecil berisi bubuk putih dari balik jam tangannya. "Malam ini, asrama akan sepi sebelum pengumuman besok pagi," bisik Ardan tepat di telinga Arya. "Pastikan benda ini ada di bawah bantal Fajar. Setelah itu, biarkan paman yang bekerja. Kamu hanya perlu satu hal, Arya, jangan gemetar saat meletakkannya." Arya meraih plastik kecil itu. Tangannya gemetar hebat, sebuah reaksi tubuh yang jujur atas jiwa yang baru saja digadaikan. Saat ia melangkah keluar dari ruangan yang dingin itu, petir menyambar di luar gedung SPN, menerangi lorong sesaat dengan cahaya putih yang menyakitkan, menunjukkan bayangan Arya yang kini tampak lebih besar dan lebih hitam dari sebelumnya. Ia tahu, sejak detik ini, ia tidak akan pernah benar-benar bisa tidur nyenyak lagi. Dan ini hanyalah awal dari kehancurannya. Plastik klip itu terasa panas di telapak tangan Arya, seolah bubuk putih di dalamnya adalah bara api yang siap menghanguskan kulitnya. Ia berjalan menyusuri lorong asrama yang remang, diterangi lampu neon yang berdengung rendah. Setiap langkahnya bergema di atas lantai semen yang dingin, terdengar seperti detak jantung yang memburu. Hujan mulai turun di luar, menghantam atap seng dengan suara gaduh yang membantu meredam suara langkahnya. Arya berhenti di depan pintu kamar nomor 12. Pintu kayu itu sedikit berderit saat ia mendorongnya perlahan. Di dalam, udara tercium bau apek keringat dan minyak kayu putih, bau khas barak calon siswa yang kelelahan setelah berbulan-bulan ditempa fisik. Fajar Kusuma terbaring di ranjang besi pojok, napasnya teratur dan dalam. Wajahnya yang legam tampak tenang dalam tidurnya, tangan yang penuh kapalan akibat latihan bergantung di sisi tempat tidur. Arya berdiri mematung di kegelapan. Kilat menyambar di luar jendela, menerangi ruangan sesaat. Dalam sekejap cahaya itu, Arya melihat foto kecil yang tertempel di dinding dekat bantal Fajar. Seorang pria tua kurus dengan topi caping, tersenyum bangga di depan sebuah bengkel kayu sederhana. "Maafkan aku, Fajar," batin Arya. Tangannya merogoh ke bawah bantal yang keras itu. Jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut Fajar akan terbangun karena suaranya. Seret. Plastik itu berhasil ia selipkan. Arya menarik tangannya kembali seolah baru saja menyentuh ular berbisa. Ia berbalik dan nyaris menabrak lemari besi saat suara petir yang menggelegar mengguncang gedung. Ia segera keluar, menutup pintu tanpa suara, dan lari menuju kamarnya sendiri dengan paru-paru yang terasa terbakar. Pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Suara peluit melengking memecah kesunyian subuh. Biasanya, ini adalah tanda untuk ibadah dan lari pagi, namun suasana kali ini berbeda. Arya berdiri di barisan depan lapangan apel, tubuhnya kaku seperti patung. Di bawah guyuran gerimis yang sisa semalam, suasana terasa mencekam. Lampu sorot dari menara penjaga menyapu lapangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas aspal basah. "Siap, gerak!" teriak seorang instruktur dengan suara parau. Dari arah gedung utama, Kompol Ardan berjalan mendekat. Ia tidak memakai seragam olahraga seperti instruktur lain. Ia memakai seragam dinas harian lengkap dengan baret merah yang miring sempurna. Di belakangnya, beberapa anggota provos dengan ban lengan putih biru berjalan dengan langkah derap yang mengancam. "Ada laporan intelijen mengenai barang terlarang yang masuk ke lingkungan asrama ini," suara Ardan menggelegar, dingin dan tanpa ampun. Mata bulatnya menyapu barisan calon siswa, namun ia tidak sekalipun melirik Arya. Institusi ini tidak butuh sampah. "Provos, periksa asrama Blok B." Dunia seakan melambat bagi Arya. Ia melihat Fajar berdiri di barisan sebelah kanan, tampak bingung namun tetap tegak. Kepercayaan diri Fajar adalah sesuatu yang paling dibenci Arya saat ini, karena ia tahu betapa mudahnya hal itu akan dihancurkan. 10 menit berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Hanya suara rintik hujan dan napas berat para calon siswa yang terdengar. Kemudian,
Seorang anggota provos keluar dari barak dengan mengangkat sebuah plastik klip kecil tinggi-tinggi. Izin komandan. Ditemukan di bawah bantal atas nama Fajar Kusuma. Suasana pecah seketika. Gumaman kaget menjalar di barisan. Arya melihat Fajar tersentak seolah baru saja ditembak. Wajah tulus itu berubah pucat pasi, matanya membelalak tidak percaya. Tidak mungkin. Izin, itu bukan milik saya, teriak Fajar. Suaranya pecah oleh kepanikan. Ardan berjalan mendekat, langkah sepatunya yang mengkilap beradu dengan aspal. Ia berdiri tepat di depan Fajar, menatapnya dengan pandangan menjijikkan seolah melihat serangga. Harga diri seragam ini belum kau pakai, tapi kau sudah meludahinya, Kusuma. Bawa dia. Dua anggota provos merangsek maju. Mereka memelintir lengan Fajar ke belakang dengan kasar. Suara klik dari borgol baja yang mengunci pergelangan tangan Fajar terdengar begitu nyaring di telinga Arya, suara kematian bagi masa depan seseorang. Paman, saya dijebak. Saya tidak pernah menyentuh barang itu. Fajar meronta, matanya mencari dukungan di antara teman-temannya, hingga pandangannya jatuh tepat pada Arya. Arya mematung. Ia melihat air mata mulai menggenang di mata Fajar, bukan karena takut, tapi karena pengkhianatan yang belum ia pahami. Fajar diseret melewati Arya, kakinya terseret di aspal basah, kaos olahraganya yang putih kini kotor oleh lumpur. Saat mereka berpapasan, Ardan memberikan isyarat mata yang sangat tipis kepada Arya. Sebuah pesan tanpa kata, sekarang, tempat itu milikmu. 2 jam kemudian, di papan pengumuman besar di depan lobi, sebuah kertas baru ditempel. Nama Fajar Kusuma telah dicoret dengan tinta merah tebal dengan keterangan diskualifikasi, tindak pidana. Di bawahnya, nama Arya Satya yang sebelumnya berada di zona gagal, kini naik ke peringkat terakhir yang dinyatakan lulus. Arya berdiri di depan papan itu sendirian. Ia seharusnya merasa menang. Ia seharusnya menelepon ayahnya dan merayakan keberhasilan ini. Namun, saat ia melihat bayangan dirinya di kaca lobi, ia tidak melihat seorang calon polisi. Ia melihat seorang pencuri. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahunya dari belakang. Arya tersentak, hampir berteriak. Selamat, siswa Arya, suara itu lembut namun dingin. Bukan suara Ardan. Arya menoleh dan menemukan seorang perwira muda dari bagian propam sedang memperhatikannya dengan tatapan yang sangat datar, tangannya memegang sebuah buku catatan kecil. Keberuntungan yang luar biasa, bukan? Naik peringkat tepat setelah saingan terberatmu tertangkap tangan, perwira itu tersenyum tipis, namun matanya tetap menyelidik. Ngomong-ngomong, saya dengar kamu sempat terlihat keluar dari barak blok B lewat tengah malam tadi. Sedang apa kamu di sana, Arya? Darah Arya terasa membeku di nadinya. Ketakutan yang ia rasakan semalam kini kembali, 1000 kali lebih mencekam. Tenggorokan Arya terasa seperti tersumbat gumpalan pasir. Ia bisa merasakan keringat dingin merembes dari pori-pori kulitnya, membasahi bagian dalam kemeja putihnya yang kaku. Perwira di depannya, seorang ibtu muda dengan papan nama, Reza, di dadanya, tetap mempertahankan senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. Saya tidak bisa tidur, Pak. Suara Arya bergetar, lebih parah dari yang ia duga. Saya mencari udara segar. Hanya di sekitar selokan depan, tidak masuk ke blok B. Ibtu Reza mencatat sesuatu di buku kecilnya tanpa mengalihkan pandangan. Begitu? Udara segar di tengah hujan lebat dan angin kencang. Kamu sangat tangguh, Arya. Persis seperti yang diharapkan dari keponakan seorang kompol. Reza menepuk bahu Arya 2 kali, tepukan yang terasa seperti vonis, lalu berlalu pergi tanpa kata lain. Arya berdiri terpaku, menatap punggung perwira itu hingga menghilang di balik pintu kaca lobi. Ia merasa seolah-olah ada ribuan mata tak kasat mata yang kini mengawasinya dari setiap celah gedung SPN yang dingin ini. 4 bulan kemudian, bunyi sepatu laras yang beradu serempak dengan aspal menjadi musik harian di sekolah polisi negara. Arya Satya kini berdiri di barisan depan, tubuhnya lebih tegap, namun wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Kantung mata hitam menghiasi wajahnya yang tirus. Di permukaan, ia adalah siswa berprestasi, nilainya sempurna, gerakannya tak celah. Namun di dalam, ia adalah bangunan yang keropos.
Setiap kali ia melewati koridor Blok B yang remang di malam hari, ia merasa melihat bayangan Fajar. Ia seolah mendengar suara parau Fajar yang memanggil namanya, menuntut penjelasan tentang pengkhianatan malam itu. Ketakutan itu manifestasi menjadi paranoia akut. Ia mulai memeriksa bantalnya setiap jam, takut seseorang, mungkin Reza, mungkin hantu Fajar, akan menyelipkan paket yang sama di bawah kepalanya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan laras senjatanya di barak, seorang kurir siswa mendatanginya. Arya, dipanggil Kompol Ardan ke rumah dinas. Sekarang. Arya menelan ludah. Panggilan ke rumah dinas di luar jam instruksi biasanya bukan kabar baik. Rumah dinas Ardan terletak di komplek petinggi, jauh dari kebisingan barak. Ruang tamunya didominasi warna teal gelap dengan pencahayaan rendah yang menciptakan bayangan tajam di sudut-sudut ruangan. Saat Arya masuk, ia mencium aroma parfum mask Ardan yang tajam, bercampur dengan asap rokok yang menggantung statis di udara yang lembab. Ardan duduk di sofa kulitnya, mengenakan kemeja batik sutra. Di depannya, sebuah laptop terbuka menunjukkan beberapa dokumen digital. Duduk, Arya, perintah Ardan tanpa menoleh. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Izin, Paman. Ada apa? Ardan memutar laptopnya ke arah Arya. Itu adalah salinan laporan audit internal. Propam mulai menggali kembali kasus Fajar Kusuma. Ada laporan anonim yang masuk ke Mabes. Seseorang mengklaim melihat rekaman CCTV yang seharusnya sudah dihapus malam itu. Jantung Arya seolah berhenti berdetak. CCTV? Bukankah Paman bilang semua sudah aman? Diam. Ardan membentak, menghantam meja hingga cincin batu akiknya berdenting keras. Aku sudah mengurus operatornya, tapi rupanya ada salinan cadangan yang tersimpan di server awan. Dan si Reza itu, dia seperti anjing pelacak yang tidak mau melepas tulang. Ardan berdiri, berjalan mendekati jendela yang tertutup tirai rapat, mengintip keluar seolah memastikan tidak ada yang mendengarkan. Ia berbalik, wajahnya yang kuning langsat kini tampak pucat dan penuh amarah. Dengarkan aku baik-baik. Tim Propam akan melakukan sidak dan pemeriksaan maraton besok. Mereka akan memanggilmu sebagai saksi kunci karena kamu berada di peringkat tepat di bawah Fajar. Ardan mencengkeram rahang Arya, memaksa pemuda itu menatap matanya yang dingin. Jika kau membuka mulut, bukan hanya pangkatmu yang hilang. Ayahmu akan masuk penjara karena keterlibatan dana pelicin, dan namamu akan busuk di tanah ini. Kau paham? Arya hanya bisa mengangguk lemah dalam cengkeraman pamannya. Bagus. Katakan saja kau melihat Fajar bertingkah aneh seminggu sebelum kejadian. Karang cerita bahwa dia pernah menawarkan barang itu padamu. Perkuat kebohongannya, atau kita semua akan mati bersama. Arya pulang ke barak dengan perasaan seperti mayat hidup. Saat ia berjalan melewati lapangan apel yang gelap, ia melihat sosok berdiri di bawah lampu merkuri yang berkedip. Ibtu Reza. Perwira itu sedang berdiri diam, menatap ke arah asrama Blok B dengan tangan bersedekap. Saat Arya lewat, Reza tidak menoleh, namun suaranya memecah kesunyian malam. Kau tahu, Arya, di kepolisian, kita diajarkan bahwa kebenaran itu seperti air. Ia akan selalu menemukan celahnya untuk keluar, sekecil apapun kau menyumbatnya. Reza kemudian menoleh, menatap tepat ke dalam mata Arya yang ketakutan. Besok pagi pukul 8. Ruang pemeriksaan Propam. Jangan terlambat, siswa Arya. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan, termasuk tentang rekaman kamera pengawas lorong asrama yang baru saja kami temukan. Arya merasa dunianya runtuh seketika. Larinya tidak lagi secepat peluru, tapi jantungnya kini berpacu melampaui batas kewarasan. Keluar dari mulut harimau, ia kini melangkah tepat ke dalam rahang singa. Malam itu, detik jam di dinding barak terdengar seperti hantaman palu hakim bagi Arya. Ia tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Fajar yang hancur karena pengkhianatan muncul, disusul oleh seringai dingin Kompol Ardan yang mengancam kehancuran keluarganya. Di antara dua kutub neraka itu, Arya Satya merayap menuju Fajar dengan sisa-sisa kewarasan yang menipis. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ruang pemeriksaan Propam terasa lebih dingin dari biasanya. Ibtu Reza duduk di balik meja metalik, sementara di sudut ruangan,
Sebuah kamera video merekam setiap gerak-gerik Arya. Kita mulai, siswa Arya, suara Reza tenang, namun mengiris. Ia memutar sebuah tablet ke arah Arya. Ini adalah rekaman awan yang kami pulihkan. Kualitasnya rendah karena cahaya minim, tapi cukup untuk melihat siluet seseorang masuk ke kamar Fajar Kusuma pukul 1.12 dini hari. Lihat cara orang ini berjalan. Arya menatap layar itu dengan mata nanar. Di sana, bayangan dirinya sendiri, dengan bahu yang kaku dan langkah yang ragu, terekam abadi. Orang ini memiliki gestur yang identik denganmu saat sedang cemas, Arya. Tangan kiri yang meremas ujung kemeja, Reza mencondongkan tubuh, matanya mengunci Arya. Katakan padaku, apakah itu kamu? Ataukah pamanmu yang memerintahkannya? Arya membuka mulut, namun hanya suara parau yang keluar. Izin, Pak, saya tidak tahu. Jangan berbohong. Reza menghantam meja. Harga dirimu sudah terkubur sejak kau melangkah ke kamar itu, tapi kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkan jiwamu. Ardan sudah memanipulasi data administrasi, tapi dia lupa bahwa nurani tidak bisa diformat. Pemeriksaan itu berlangsung selama 3 jam yang menyiksa. Arya bertahan pada kebohongannya, persis seperti skenario yang ditulis Ardan. Namun, saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, ia melihat ayahnya berdiri di lobi, tampak tua, rapuh, dan mengenakan batik terbaiknya untuk menghadiri upacara pelantikan yang akan diadakan siang ini. Senyum bangga di wajah keriput ayahnya adalah belati yang paling tajam. Lapangan upacara, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Matahari terik membakar aspal SPN. Ribuan orang tua siswa memenuhi tribun, menciptakan lautan warna-warni di tengah kaku dan dinginnya seragam polisi. Arya berdiri di barisan depan barisan pelantikan. Seragam dinasnya disetrika begitu licin hingga berkilau, namun di bawah kain itu, jantungnya berdegup tak beraturan. Kompol Ardan berdiri di podium utama sebagai petinggi upacara. Ia tampak megah, seolah-olah awan gelap yang mereka bicarakan semalam telah sirna. Saat mata mereka bertemu, Ardan memberikan anggukan kecil, sebuah tanda bahwa semuanya terkendali. Upacara pelantikan segera dimulai, suara protokol bergema melalui pengeras suara. Namun, sebelum Ardan sempat membuka pidatonya, sebuah iring-iringan mobil hitam masuk ke pinggir lapangan dengan kecepatan tinggi. 3 anggota provos dengan ban lengan biru putih turun, diikuti oleh Ibtu Reza dan seorang komisaris besar dari divisi Propam Polda. Keheningan yang mencekam jatuh di lapangan. Musik korps musik terhenti secara janggal. Ibtu Reza berjalan tegap menuju podium, melewati barisan siswa yang terpaku. Ia tidak memberikan hormat kepada Ardan. Ia langsung mengambil alih mikrofon. Mohon perhatian seluruh hadirin. Atas perintah Kapolda, upacara ini ditangguhkan untuk kepentingan penegakan hukum internal. Suara Reza bergetar oleh otoritas. Siswa Arya Satya dan Kompol Ardan harap maju ke depan. Darah seolah berhenti mengalir di tubuh Arya. Ia melihat ayahnya di tribun berdiri dengan wajah bingung yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Dengan kaki yang terasa seperti timah, Arya melangkah maju. Ardan, yang mencoba mempertahankan wajah dinginnya, kini tampak pucat pasi saat melihat surat perintah penangkapan di tangan sang kombes. Berdasarkan bukti digital dan pengakuan operator CCTV yang baru saja kami amankan, Reza menatap langsung ke arah Ardan. Anda ditahan atas dugaan rekayasa kasus narkoba dan penyalahgunaan wewenang. Dan kau, Arya Satya. Reza beralih pada Arya. Kau dinyatakan gugur secara tidak hormat karena keterlibatan dalam konspirasi kriminal. Di depan ribuan pasang mata, di depan ayahnya yang kini jatuh terduduk di tribun, tangan provos bergerak cepat. Klik, borgol dingin mengunci pergelangan tangan Arya. Secara simbolis, sang kombes merobek tanda pangkat siswa di pundak Arya. Arya merasa paru-parunya mengecil. Ia melihat Ardan meronta, mencoba meneriakkan kekuasaannya yang kini telah runtuh, namun para petugas menyeretnya dengan kasar. Puncaknya adalah saat Arya melihat Fajar Kusuma berdiri di pinggir lapangan, mengenakan pakaian sipil, menatap Arya dengan tatapan yang bukan berisi dendam, melainkan kesedihan yang mendalam. Dunia Arya menjadi gelap. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Saat ia diseret menuju mobil tahanan,
Ia mendengar suara ayahnya memanggil namanya, suara penuh duka yang akan menghantuinya selamanya. Ia telah mendapatkan seragam itu, namun ia kehilangan martabat sebagai manusia. Saat pintu mobil tahanan ditutup dengan bantingan keras, Arya melihat Ibtu Reza menatapnya dari balik kaca yang gelap. Reza memegang sesuatu di tangannya, sebuah ponsel yang memutar video pengakuan Arya di ruang pemeriksaan yang sempat ia tolak tadi. Kebenaran selalu menemukan celahnya, Arya, bisik angin yang masuk lewat celah jendela mobil. Mobil mulai bergerak, meninggalkan kemegahan SPN yang kini terasa seperti kuburan bagi masa depan dan harga diri Arya Satya. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang lebih mengerikan yang menanti mereka di markas Polda. Ardan belum selesai dengan rencana terakhirnya untuk membungkam Arya selamanya. Dinding sel tahanan Polda itu berwarna abu-abu kusam, lembab, dan dipenuhi coretan keputusasaan dari penghuni sebelumnya. Cahaya hanya berasal dari sebuah lampu bohlam tunggal yang berkedip-kedip di langit-langit, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti hantu. Disinilah Arya Satya berakhir, bukan di barisan perwira yang gagah, melainkan di balik teruji besi yang dingin. Di seberangnya, dipisahkan oleh jeruji beton, Kompol Ardan duduk di sebuah dipan kayu. Seragam kebanggaannya telah digantikan oleh kaos oranye bertuliskan tahanan. Namun, keangkuhannya belum sepenuhnya padam. Ia menatap dinding kosong dengan mata merah, jemarinya yang kini tanpa batu akik masih terus bergerak-gerak, seolah sedang menghitung transaksi yang gagal. Kau tahu, Arya. Suara Ardan memecah kesunyian, parau dan penuh racun. Semua ini salahmu. Jika saja kau tidak terlihat gemetar di kamera itu, jika saja kau punya nyali sedikit saja, kita tidak akan membusuk di sini. Arya tidak menjawab. Ia duduk meringkuk di sudut sel, memeluk lututnya sendiri. Pakaiannya lusuh, wajahnya tirus, dan matanya kosong. Paranoid yang selama ini menghantui di SPN kini berubah menjadi kekosongan yang mematikan. Ia tidak lagi merasa diawasi, karena ia tahu seluruh dunia sudah melihat aibnya. Aku bisa membungkam operator CCTV itu, tapi aku tidak bisa membungkam kebodohanmu, Ardan meludah ke lantai semen. Tapi jangan khawatir. Pengacaraku sedang bekerja. Aku akan keluar, dan saat itu terjadi, kau akan menjadi orang pertama yang akan kuhancurkan karena telah mengkhianatiku di ruang pemeriksaan. Arya perlahan mendongak. Untuk pertama kalinya, ia menatap pamannya tanpa rasa takut. Paman masih bicara soal menghancurkan orang lain, suara Arya pelan, namun tajam. Kita sudah hancur, Paman. Paman kehilangan jabatan, aku kehilangan masa depan, dan ayah kehilangan satu-satunya hal yang dia banggakan. Harga diri? Ardan tertawa sinis, suara tawanya menggema menyakitkan di lorong sel. Harga diri itu hanya milik mereka yang punya uang dan kekuasaan. Tanpa itu, kau hanya sampah yang menunggu dibuang. Tidak, bisik Arya. Harga diri itu adalah bisa menatap cermin tanpa ingin meludah. Dan aku sudah lama tidak bisa melakukan itu. 1 minggu kemudian, sebuah bayangan muncul di depan jeruji sel Arya. Langkah kakinya tenang, berbeda dengan derap sepatu provos yang kasar. Arya mendongak dan menemukan Fajar Kusuma berdiri di sana. Fajar mengenakan kemeja putih sederhana, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu di seleksi. Namanya telah dipulihkan sepenuhnya. Ia akan segera masuk kembali ke pendidikan untuk mengambil haknya yang sempat dicuri. Kenapa kau ke sini, Fajar? Tanya Arya tanpa daya. Mau melihatku dipermalukan lagi? Fajar menggeleng perlahan. Sorot matanya masih penuh semangat yang sama, namun ada lapisan kesedihan di sana. Aku hanya ingin mengembalikan ini. Fajar menyelipkan sebuah foto kecil melalui celah jeruji. Itu adalah foto ayah Arya yang sedang duduk di kursi bambu depan rumah, tampak menua dan layu. Ayahmu memberikan ini saat aku mengunjunginya kemarin. Dia bilang, dia sudah memaafkanmu. Tapi dia tidak sanggup untuk datang ke sini. Tangan Arya bergetar hebat saat meraih foto itu. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya jatuh, membasahi permukaan foto yang mulai kusam. Isakan kecil mulai meledak dari dadanya yang sesak. Ibtu Reza memberitahuku segalanya, lanjut Fajar. Tentang bagaimana Ardan menekankanmu. Aku tidak membencimu, Arya. Aku hanya menyayangkan,
kau memilih membakar martabatmu untuk membeli seragam yang tidak pernah pas di tubuhmu. Fajar berbalik untuk pergi, namun ia berhenti sejenak. Kebenaran memang menemukan celahnya, Arya. Tapi kau yang harus memutuskan apakah kau ingin hidup di dalam celah itu, atau mulai membangun kembali apa yang sudah rata dengan tanah. Berbulan-bulan berlalu. Kasus itu menjadi skandal nasional yang membersihkan banyak benalu di dalam institusi. Kompol Ardan akhirnya divonis hukuman maksimal karena terbukti terlibat dalam jaringan mafia jabatan dan rekayasa kasus kriminal. Di dalam penjara, ia kehilangan kewarasannya, terus-menerus memberikan perintah pada dinding kosong seolah ia masih seorang komandan. Sementara itu, Arya Satya memulai hidup barunya di balik jeruji besi dengan cara yang berbeda. Ia menjadi narapidana yang tenang, bekerja di bengkel kayu penjara, membentuk kayu-kayu kasar menjadi sesuatu yang berguna, persis seperti pekerjaan ayah Fajar. Suatu sore, saat ia sedang mengamplas sebilah kayu di bawah pengawasan penjaga, ia melihat bayangan dirinya di pantulan air dalam ember. Kantung matanya masih ada, namun ketegangan di rahangnya telah hilang. Ia tidak lagi memakai seragam yang disetrika licin, hanya kaos biru pudar yang kasar. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memalingkan wajah saat melihat dirinya sendiri. Ia telah kehilangan pangkatnya. Ia telah kehilangan kemegahannya. Ia telah melewati kehancuran perlahan yang menyakitkan. Namun, di tengah sisa-sisa abu masa lalunya, Arya Satya akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan amplop coklat manapun, ketenangan batin. Harga diri yang ia gadaikan dulu, kini ia coba tebus kembali, satu hari demi satu hari, dalam kesunyian yang jujur. Karena ia sadar, seragam yang paling berharga bukanlah yang melekat di kulit, melainkan integritas yang tertanam di dalam hati. Dan di sudut selnya yang gelap, setiap malam sebelum tidur, ia tidak lagi merasa diawasi oleh hantu. Ia hanya melihat dirinya sendiri, seorang manusia biasa yang sedang belajar untuk tidak lagi gemetar menghadapi kebenaran.